Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun as'adakumullah, usi nafsi awwalan wa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga apa yang telah dan akan kita laksanakan dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini bisa mengikutinya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di hari dan kesempatan yang mulia ini, Al-Faqih selaku khatib akan berwasiat khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk para hadirin semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya, karena dengan jalan takwa lah manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita semuanya menyadari bahwa waktu terus berlalu dan tidak pernah akan kembali. Sebenarnya porsi umur kita pun makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melakukan yang terkecuali untuk berikhtiar untuk mempertebal keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu bertakwa, beribadah kepadanya sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kita memanfaatkan waktu tersebut. Lan tarji'al ayyam allati madat, tidak akan pernah kembali waktu yang telah berlalu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tidak akan mungkin kembali dan tidak mungkin berulang, maka tidak akan ada pilihan lain kecuali mengisi waktu
tersebut dengan segala hal yang bermanfaat untuk kita. Hidup sejatinya hanyalah menunggu waktu. Sementara kita tidak akan pernah tahu waktu yang akan tiba kepada kita semua. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu di sisa umur yang ada di kita ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh untuk bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Karena kematian tidak pernah memihak dan tidak pernah kompromi terhadap usia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak, dan sesungguhnya semua umat mempunyai ajal. Maka apabila datang ajal kepada mereka, tidak akan mungkin bisa mengakhirkan dan tidak mungkin bisa mengawali walaupun sesaat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang diberikan umur panjang, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruknya manusia yaitu orang yang diberikan umur panjang akan tetapi dijadikan untuk melakukan keburukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, wa fi Tirmidzi 'inda sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nas min khair, qala man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Wa ayyunna syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dari hadis tadi dapat dipahami bahwa umur tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjadi penentu juga kebaikan dan keburukan manusia tersebut. Manusia memperoleh umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sebaik-baiknya manusia. Begitu juga kebalikannya, manusia yang memperoleh umur yang panjang akan tetapi malah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah seburuk-buruknya manusia. Karena itu, marilah kita mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kita harus mempergunakan 5 perkara sebelum 5 perkara akan datang. Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Pergunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara akan datang. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa fakirmu, masa senggangmu sebelum masa sempitmu, masa hayatmu, masa hidupmu sebelum masa mautmu atau meninggalmu. Itulah pedoman dari Rasulullah SAW untuk kita mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mudah dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan beriman kepadanya, dan sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikal alam, wallahu yaqulu biqouli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.